Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai bunyi buah bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas bunyi dasar, bunyi vokal yang di dalam kata tersebut mengandung huruf E yang tidak berbunyi, ya. Seperti apa sih bentuknya? Langsung saya share screen. Diperhatikan ya, biar kita langsung praktek nanti. Oke, saya juga buatkan contohnya. Ya, seperti yang kalian lihat, let's learn English, mari belajar bahasa Inggris. Di sini subtopiknya atau topik khususnya adalah bunyi huruf vokal pada kata berakhiran silent I atau huruf E yang tidak ada bunyinya di akhir kata tersebut. Nah, kita bahas huruf A atau vokal A terlebih dahulu. Nah, huruf A di kata ini akan berubah bunyinya bukan bunyi lagi tapi E. Jadi bunyi huruf A di sini, vokal A di sini, ini bunyinya menjadi E ya. Ketika di kata ini ada huruf E yang tidak berbunyi. Jadi bunyi akhirnya nanti itu adalah huruf yang sebelum huruf E. Karena di kata make ini bunyi akhirnya berarti ke, ya. A ini bunyinya menjadi A. Jadi em, A, ke bunyinya menjadi make. Membuat. Contohnya seperti ini. Ibuku membuat kue ulang tahun. My mother makes a birthday cake. Oke. Okay. Make. A, ke. Ingat huruf vokal A di sini bunyinya A. Sedangkan huruf E di kata ini tidak berbunyi. Jadi bunyi akhirnya adalah ke. A, ke, make. Kata yang kedua adalah take. T, A, ke, take. Mengambil. Contohnya, I think I will take a vacation this week. Saya pikir saya akan mengambil liburan minggu ini. Ingat, bunyi A di sini adalah bunyinya A. Ke, te, A, ke, take. Sedangkan saya ulangi lagi, huruf E di sini disebut dengan silent I atau huruf E yang tidak berbunyi. Contoh yang ketiga, mate. Ate, mate. Ya, ingat huruf E di akhir kata ini tidak berbunyi. Jadi bunyi akhirnya adalah t. Ate, mate. Ate, mate. Contoh kalimatnya, Nurul is my chairmate in the class. Nurul adalah teman sebangkuku di kelas. Saya oke. Contoh yang selanjutnya adalah like. Ingat, A di sini, huruf A di sini bunyinya E. Kenapa? Karena di sini ada huruf E yang tidak berbunyi. Like. O, E, ke, like. Contoh bahasa Inggrisnya. We went to the lake Toba last month. Kami pergi ke Danau Toba bulan lalu. Lake, danau. Oh, sorry. Ini harusnya biar jelas kita naikkan ya. Oke. Lake, ya, danau. Contoh, ya, tadi huruf A berbunyi A ketika ada huruf E di akhir kata yang mengandung huruf A tersebut. Nah, kita lanjut ke huruf vokal kedua, huruf I. Bunyi I akan menjadi berbunyi I ketika ada huruf E yang tidak berbunyi di akhir kata tersebut. Ya, jadi bunyi akhirnya adalah di huruf N.
Coba. I, N. Fine. Coba rasakan huruf yang bunyi yang terakhir itu di lidah kita adalah N. Fine. Ingat, di akhir kata ini tidak berbunyi. Jadi ingat, ketika ada sebuah kata yang diakhiri dengan huruf itu disebut dengan silent atau huruf nya tidak berbunyi. Ya, bunyi akhirnya itu pasti nanti kata yang sebelum huruf Jadi karena di sini N bunyinya berarti huruf N yang terakhir. Dan karena di sini kita fokus mempelajari bunyi huruf vokal I ini akan berubah menjadi bunyinya I. Fine. Baik. Contohnya, I felt terrible last night, but I feel fine this morning. Saya merasa tidak sehat tadi malam, tapi saya merasa baik-baik saja pagi ini. Fine. Baik. Contoh yang kedua, time. Ya, ingat huruf di sini tidak berbunyi, jadi bunyi akhirnya adalah Dan di sebelum huruf M ada huruf I, bunyinya I. Time. Time. Hurry up, the time is up. Cepatlah, waktu sudah habis. Time, waktu. Kemudian contoh yang selanjutnya kata bite. Bite. Ingat huruf di akhir kata ini tidak berbunyi, jadi bunyi akhirnya adalah t. Ya, jadi huruf I di sini bunyinya menjadi I. Bite. 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 Gigitan atau menggigit. Upin mengambil beberapa gigitan ayam. Oke, bukan mengambil ya. Upin took a few bites of. Jadi Upin oke, oke, bukan mengambil ya, memakan bite of the chicken. Ya menggigit aja lah ya. Menggigit daging ayam tersebut. Ya, Upin took a few bites of the chicken. Ya, bite. Ya, menggigit atau gigitan. Contoh yang selanjutnya adalah nine. Nine. Ya, 9. Angka 9. Nine. Ya. The children go to bed at 9 o'clock. Anak-anak pergi tidur pada pukul 9. Nine. Ingat, huruf di sini tidak berbunyi dan huruf I di sini bunyinya I. Lime. Ya, bunyi akhirnya adalah Saya tandai di sini huruf E-nya berwarna merah, artinya ini silent C. Huruf E yang tidak berbunyi. Ya, lime, jeruk nipis. Sajikan soda jeruk nipis dengan es. Serve the soda lime with ice. Ya, sajikan soda jeruk nipis tersebut dengan es. Serve the soda lime with ice. Lime, ya. Hide, bersembunyi. Hide, ya. Hide. Dia bersembunyi di kolong tempat tidur. He's hiding under the bed. His ini adalah singkatan dari he is. He is hiding under the bed. Ya, hide, bersembunyi. Ingat huruf di sini tidak berbunyi. Bunyi akhirnya adalah dah. Dan ingat huruf I di sini bunyinya I. The hide. Ya. Oke, tadi huruf A berbunyi A, I berbunyi I, sekarang O berbunyi O ketika ada silence I atau huruf E yang tidak berbunyi di akhir kata tersebut. Contoh yang pertama adalah bone.
Ingat, huruf E di sini tidak berbunyi disebut dengan silent E. Huruf O di sini berbunyi O, bukan O. Ya, seperti kata off. Ya, tapi di sini O. Kenapa O? Karena di sini ada huruf E yang tidak berbunyi. Bound. Ingat, bunyi akhirnya N bukan E karena E ini tidak berbunyi. Jadi bunyi akhirnya adalah N. B-O-N, bone. Ya, bone. Tulang. Ya. I don't like fish because I hate the bones. Ya, I hate the bones. Saya tidak suka ikan karena saya benci tulangnya. Ya, I don't like fish because I hate the bones. Ya, bone, tulang. Saya lanjut kata yang kedua adalah found. Found. Ingat teman-teman ketika kita menemukan gabungan huruf P dan H itu bunyinya F ya. Bunyinya ya. Jadi ini found. Ingat, di sini tidak berbunyi jadi bunyi akhirnya adalah di bunyi N. Jadi bunyinya adalah found. Found. Ya, O. Ya, ingat huruf O di sini bunyinya O. Ya, phone. I bought a new phone last night. Saya membeli sebuah telepon genggam atau handphone baru kemarin ya. Phone, phone. Kata selanjutnya adalah mode ya. Ingat D-nya E-nya itu tidak berbunyi jadi bunyi akhirnya di kata tersebut adalah the. The mode ya. Mode bentuk atau cara. Contoh kalimatnya switch your phone to silent the mode. Ya, to silent mode. Switch your phone to silent mode. Alihkan ponsel Anda ke bentuk senyap. Oke. Mode ya. Mode mode. Ingat huruf E di sini tidak berbunyi. Kata selanjutnya adalah vote. Ingat huruf E di sini tidak berbunyi. Ya, disebut dengan silent E. Bunyi akhir di kata ini adalah t. Vote, 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 memilih. She was too young to vote in the election. She was too young to vote in the election. Dia masih terlalu muda untuk memilih dalam pemilihan tersebut. Vote. Oke, ini joke. Ingat, bunyi J ini bunyinya kalau lambang bunyinya di bahasa Inggris adalah J. J. Joke. Ingat, huruf O di sini bunyinya O. Ya, joke. Oke, contoh kalimatnya yang menggunakan kata joke. He tried to cheer everyone up by telling a joke. He tried to cheer everyone by telling a joke. Dia mencoba menghibur semua orang dengan menceritakan lelucon. Ya, joke. Ingat huruf E di sini tidak berbunyi. Huruf O di sini bunyinya menjadi O. Joke. Oke, tadi bunyi A, I, dan O. Sekarang huruf E. E akan menjadi berbunyi I, panjang I, ketika ada huruf E yang tidak berbunyi di belakang kata tersebut. Jadi ini Pete, ya. Bedakan dengan pet. Kalau pet kan binatang peliharaan kan E-nya memang tidak ada. Ini bunyinya pet, ya. Tapi ketika ada E yang tidak berbunyi di belakang, ini bunyinya Pete. Ya, jadi E di sini ini bunyinya Pete. I, ya, Pete. Ini biasanya nama orang Peter Pan, ya. Pete. Ya. Pete is my classmate. Pete adalah teman sekelasku. Contoh yang kedua, Jean. Ya, kenapa ini berbunyi I huruf E di sini? Karena huruf E yang di akhir ini tidak berbunyi. Jadi huruf E di sini bunyinya I. Jean. Jean. Atau kalau di bahasa Indonesia Gen. Ya. The gene is passed out to the children. The gene is passed out to their children. Gen itu diturunkan kepada anak-anak
mereka. Ya. Oke, kalau ini huruf vokal terakhir, huruf U, bunyinya akan menjadi bunyi U ya ketika ada huruf E di akhir sebuah kata yang menggunakan huruf U. Nah, bunyi kata ini adalah cute. Coba diulang cute. Karena seperti ini, biar kalian bisa bedakan. Kalau tidak ada E di sini, U di sini bunyinya menjadi cut, memotong. Ya, makanya harus dibedakan. Tapi ketika ada kata yang ada E-nya di sini, ini bunyinya cute. Jadi perhatikan bunyi U di sini berbunyi U. Ya, lambang bunyinya seperti ini. U. Ya, cute. Ya, jadi bedakan cute dengan cut. Kalau cut memotong, kalau cute lucu. Dia adalah bayi yang sangat lucu. He is a very cute baby. Lanjut mute. Nah, ini sering kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mute artinya bisu. Dia sedang menonton TV dengan tombol bisu yang menyala. He was watching TV with the mute button on. Artinya dia menonton TV yang hanya videonya saja tanpa ada suara karena suaranya dia mute atau dia bisukan ya. Mute. Kalau ada lambang seperti ini, lambang speaker terus ada slash artinya tidak, berarti tidak ada suara, tanpa suara ya. Mute, bisu. Oke, begitu adik-adik, coba kita ulang yang satu persatu ya. Ingat, huruf U akan berubah menjadi U ketika ada huruf E di belakang sebuah kata yang tidak berbunyi. Jadi, U di sini bunyinya mute. Ya, bunyinya U, mute. Itu untuk U. Kalau untuk vokal E tadi, bunyi E di sini akan berubah menjadi bunyi I panjang seperti ini. Ya, karena ada di kata tersebut ada huruf E yang tidak berbunyi. Jadi Pete. Ya, jadi bedakan pet dengan Pete. Untuk vokal O ya, bunyinya menjadi O ya, karena ada huruf E di belakang sebuah kata yang tidak berbunyi jadi bunyinya joke. Ingat O ya, joke ya, joke. Jadi bunyinya O bukan O. Selanjutnya tadi ya vokal I. Vokal I bunyinya menjadi I karena berubah menjadi bunyi I ketika ada huruf E yang tidak berbunyi di akhir kata tersebut. Jadi bunyi I di sini adalah I. Hide, bersembunyi. Ya. Oke, yang terakhir tadi, yang pertama tadi kita bahas adalah vokal A. Jadi A berubah nanti bunyinya menjadi A ketika ada silent E di akhir kata tersebut. Jadi mate, contohnya biar kamu bisa bedakan, kalau ini tidak ada, ini akan berubah menjadi bunyinya mate, tikar. Jadi bedakan tikar dengan teman. Ya, ini mate, kalau E-nya tidak ada, ini jadi mate. Eh. Tapi ini akan berubah menjadi bunyi A ketika ada huruf E di akhir sebuah kata. Jadi mate ya. Mate dengan mate tikar, kalau ini mate teman. Ya, demikian penjelasan saya mengenai variasi bunyi dan kita membahas tadi bunyi huruf vokal sesuai dengan ketika di kata tersebut ada huruf E yang mengakhiri kata tersebut. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan materi ini berguna untuk menambah pemahaman kalian dalam ilmu speaking. Thank you so much. I'm Gunawan Tambun Sarwi. Please like, comments, and subscribe. Bye.